sibuk sekali, Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, biasa ini ada tugas pekerjaan akhir bulan yang harus saya selesaikan terkait kesiswaan, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Ngomong-ngomong, kemarin Bu Nenek kemana? Kok saya lihat nggak berangkat sekolah? Oh iya, kemarin saya izin, Bu, habis dari Kuningan menengok orang tua. Sekalian tadi beli puyeng. Oh, emangnya kenapa orang tua Bu Nenek? Apa sakit? Ya enggak sih, cuma mau nengok aja. Alhamdulillah kalau nggak sakit. Nanti sampaikan sama saya untuk orang tua Bu Nenden ya. Iya, Bu, siap. Semoga orang tua ibu di sana sehat. Oke, Bu Nenden, kelihatannya akhir-akhir ini Bu Nenden ini kelihatan lesu sekali. Kenapa Bu? Ada apa ya? Iya, Bu, saya ini kalau ngajar tuh rasanya kurang bersemangat karena siswa-siswanya juga. Siswanya kurang bersemangat juga Bu. Iya, seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana ya supaya siswa menjadi bersemangat ketika mau belajar? Oke, nanti kita cari tahu kenapa alasannya siswa-siswa tersebut tidak semangat belajar. Ada beberapa faktor, mungkin faktor mereka di rumah, faktor di sekolah juga. Coba nanti kita teliti lagi. Iya, Bu, apalagi sekarang kan tidak bisa tatap muka di masa pandemi seperti ini, sedangkan kita harus memberikan tugas kepada siswa melalui online ya WA. Sedangkan ada sebagian orang tua siswa yang belum mempunyai HP, jadi saya merasa bingung harusnya bagaimana gitu. Ya, sebenarnya ini masalah kita semua Bu. Ketika kita harus melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini, semua tujuan pembelajaran harus tercapai, tetapi ya mau bagaimana lagi ini, tapi kita harus pandai-pandai menyiasati bagaimana pembelajaran itu bisa terlaksanakan dan tercapai tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Jadi kan kalau di kelas bawah seperti kelas 1, kelas 2 kan ya, Bu, harusnya kan mereka lebih sering membaca. Sedangkan sekarang pada masa pandemi seperti ini, siswa-siswa kan tidak boleh ke sekolah. Kadang-kadang kata orang tuanya kalau belajar di rumah itu malas katanya. Kan kalau misalkan sama kita kan setidaknya anak-anak tuh mau belajar membaca. Kalau di rumah kan sama orang tuanya ada yang malas gitu. Jadi anak-anak tuh belum bisa membaca, belum lancar seperti itu. Kak, Kakela, ya. apa masalahnya Bu? Saya kesulitan menerapkan membaca formula pada siswa pada masa pandemi ini, Bu. Kalau boleh tahu apa ya penyebabnya? Ya biasa, Bu, penyebabnya kan karena sekarang masa pandemi. Ya. Jadi tatap muka kita tidak bisa dilakukan dan kita tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik, apalagi dalam pelayanan membaca. Oke, jadi tujuan yang akan kita bicarakan hari ini apa Bu? Saya ingin tahu trik-trik membaca pemula pada siswa pemula. Oke, terus apa lagi yang akan kita bicarakan selanjutnya? Ya, saya ingin mengetahui bagaimana mengajar membaca permulaan tersebut di masa pandemi ini, Bu. Baiklah, maaf ya Bu Nenden, saya Iya. agak sedikit ini. Baiklah, coba ceritakan apa sebenarnya masalah yang Ibu hadapi di kelas. Ya, saya merasa sedih, Bu, ketika melihat anak-anak masih ada yang belum siswa yang belum bisa membaca. Oh iya, susah ya Bu kalau seperti itu. Memangnya selama ini bagaimana cara Ibu mengajar membaca permulaan di kelas? Ya, biasanya saya kalau mengajar di kelas, Bu, selalu memanggil satu-satu siswa ke depan lalu membaca secara bergantian tuh, Bu.
Oh begitu ya, bagus sekali Bu itu sebenarnya. Tapi apa boleh tahu metode membaca apa yang Bu Nenden laksanakan di kelas untuk membaca permulaan? Ya, saya biasanya menggunakan metode membaca seperti dengan pengulangan suku kata, lalu dengan mengeja dan lain-lain Bu, banyak yang saya terapkan. Bagus Bu. Terus setelah Bu Nenden menerapkan metode seperti itu, apa yang terjadi? Setelah diterapkan, siswa itu merasa bingung. Mereka seperti membaca awal lagi tidak seperti ada jejak bekas belajar membaca tuh Bu. Oh iya. Bu Nenden, menurut saya Bu Nenden ini sudah sangat kreatif, sudah menguasai beberapa metode membaca permulaan. Tetapi alangkah baiknya kalau menerapkan satu metode saja untuk satu orang anak. Jadi mereka tidak bingung ketika akan membaca. Oh gitu ya Bu. Iya, saya juga berpendapat sama seperti Ibu. Jadi ketika saya menerapkan metode yang banyak, jadi siswa menjadi bingung. Jadi lebih baik menggunakan satu metode ya Bu untuk membaca pemula. Iya Bu, baiknya seperti itu. Jadi mereka tidak kebingungan. Kalau sudah satu metode saja, mereka bisa setiap hari melanjutkan metode tersebut. Hari ini metode yang itu, besok metode yang itu lagi. Jadi mereka ingat. Kak, coba Bu Nenden ingat-ingat lagi. Kira-kira metode apa yang anak-anak sukai ketika diterapkan membaca di kelas? Saya rasa metode membaca permulaan dengan mengeja lebih efektif diterapkan pada mereka ketika mereka bisa membaca sendiri tuh Bu, tanpa saya pandu terus menerus. Sedangkan metode membaca yang lain tidak bisa mandiri, harus dipandu terus oleh guru. Oke, lalu bagaimana cara Ibu akan menerapkan metode membaca tersebut di kelas? Pertama-tama siswa harus hafal huruf dulu ya, harus hafal abjad terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka hafal huruf abjad, mereka dipandu bagaimana mengeja dengan bunyi huruf. Misalnya A, B, aba dibaca aba, atau I, B, ubu dibaca ibu, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali penerapannya seperti itu Bu. Itu akan sangat mengena di siswa. Iya Bu, saya juga baru sadar mungkin siswa bingung mendapatkan lebih dari satu metode membaca pada satu siswa. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, apa rencana Ibu selanjutnya mengenai pembelajaran membaca permulaan itu? Ya, mungkin saya akan menerapkan di kelas saya seperti apa yang tadi sudah kita bahas Bu. Oke. Apakah Ibu sudah mengkonfirmasi tentang metode membaca permulaan ini kepada orang tua siswa? Ya Bu, saya sudah mengkonfirmasikan metode tersebut pada orang tua siswa agar di rumah orang tua siswa bisa menerapkan metode yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Jadi bisa dilanjutkan kalau di rumah. Oke. Lalu kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya Bu? Ya, pertama-tama saya akan mengecek kembali siswa yang belum hafal abjad atau huruf. Jadi supaya kita mengetahui siswa mana yang masih belum hafal huruf. Oke. Lalu komitmen Ibu selanjutnya tentang pembelajaran di kelas bagaimana Bu? Ya, mungkin selanjutnya saya akan memetakan siswa yang sudah hafal huruf atau abjad dan yang belum, kemudian membagi jadwal kelompok secara giliran tuh Bu, dibagi-bagi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana Ibu tersebut Bu? Saya akan meminta bantuan kepada orang tua siswa supaya bisa menerapkan kembali di rumah. Oke Bu Nenden, lalu
siapa yang kira-kira bisa membantu ibu menjalankan komitmen ini? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada orang tua siswa agar mereka memantau progres membaca siswa. Jadi di rumah juga dipantau oleh orang tua siswa. Bagus itu Bu, jadi orang tua siswa harus terlibat juga dan mereka tahu progres belajar membaca siswa mereka, anak mereka itu sampai di mana. Ketika pembelajaran dilaksanakan di sekolah, di rumah juga harus diteruskan. Ya, kira-kira ibu mau tidak membantu saya supaya bisa lebih mungkin lebih efektif lagi membaca bagaimana? Boleh, nanti saya bantu ibu. Nanti saya akan buat beberapa media pembelajaran mungkin ya Bu ya. Mungkin contohnya nanti akan saya buatkan kartu suku kata ya Bu ya. Itu untuk membantu siswa belajar mengeja. Nanti suku kata tersebut bisa siswa gunakan untuk belajar mengeja mereka. Oh iya Bu, bagus sekali itu ide ibu ya. Oke. Sepertinya komitmen ibu sudah sangat baik untuk dijalankan. Kira-kira kapan ibu akan menjalankan komitmen itu Bu? Ya mungkin saya akan menjalankan komitmen saya nanti pas mulai lagi pembelajaran tatap muka supaya lebih aktif, kreatif ya. Kreatif ya. Oke. Mudah-mudahan nanti pandeminya segera berakhir ya Bu. Amin. Kita bisa tatap muka seperti biasa, kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa agar tujuan pembelajaran kita juga tercapai. Ya mungkin udah gitu aja Ibu. Terima kasih motivasi dari Ibu. Maaf nih saya mengganggu pekerjaan Ibu. Apa-apa Bu Nenden, tapi ini mohon maaf ya, ini saya ngobrolnya juga agak kurang fokus karena saya ada pekerjaan yang harus selesai saat ini juga. Ini mungkin lain kali kita bisa lebih ngobrol lagi lebih secara intens saya ketika saya nggak ada pekerjaan ini. Iya. Maaf ya Bu Nenden. Iya siap ya. Udah ya Bu, makasih ya. Saya Sama-sama. kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Ya.